Bab 21.1, Penawaran, 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Gillette tidak tersinggung oleh permintaan yang begitu berani namun kekanak-kanakan. Sebaliknya, dia benar-benar merasa senang dan simpatik melihat ekspresi lapar di wajah Eugene. Jika seorang anak benar-benar keturunan dari keluarga bela diri, maka mereka harus memiliki keinginan serakah. Tentu saja, aku akan bisa mengajarimu, kata Gillette, menatap Eugene dengan senyum bahagia. Namun, jika kamu ingin belajar dari yang terbaik, maka ada seseorang yang bahkan lebih baik dariku. Siapa itu? Eugene bertanya. Ini Gion. Eugene mengingat Gion dan giginya yang putih berkilau. Ketika dia membuka pintu untuk Eugene, Gion mengatakan bahwa dia akan suka jika mereka bisa lebih sering bertemu. Dulu, skill saya lebih baik dari dia, tapi sekarang tidak lagi, Gillette mengakui. Betulkah? Eugene bertanya dengan skeptis. Apakah ada alasan bagiku untuk berbohong dan meremehkan kemampuanku? Gillette membalas pertanyaan itu. Mata Eugene berbinar dengan rasa ingin tahu dan minat. Gillette terus berbicara dengan tawa rendah, sudahkah kamu menerima instruksi tentang kitab suci pelatihan mana keluargamu dari ayahmu? Tidak, aku bahkan belum mengetahui namanya, kata Eugene. Yah, itu sangat tidak biasa, komentar Gillette. Biasanya, anak-anak dari garis agunan diinstruksikan dalam kitab suci pelatihan mana mereka sebelum berangkat ke upacara kelanjutan garis darah. Dengan begitu, mereka bisa mencoba untuk memulai mana mereka segera setelah upacara kelanjutan garis darah selesai. Karena mereka sudah beberapa tahun di belakang anak-anak dari keluarga utama, keturunan agunan akan mencoba mempercepat inisiasi mereka kemana, bahkan jika itu hanya beberapa hari. Saya memberitahu ayah saya bahwa saya belum ingin mempelajarinya. Jika saya mempelajarinya dengan tidak perlu sebelumnya, saya merasa seperti saya mungkin secara tidak sengaja mulai melatih mana saya tanpa bermaksud, jelas Eugene. Jadi itu masalahnya. Lagi pula, kamu sangat rajin sehingga kamu tidak mengabaikan latihanmu sekalipun selama kamu tinggal di sini. Gillette mengangguk mengerti. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan. Rumah tangga Gerhardt adalah salah satu yang terlemah di antara semua cabang jaminan. Meski begitu, selama masih menyandang nama Leonhard, keluarga seperti keluarga Gerhardt bisa hidup sejahtera sebagai tuan tanah setempat, tapi anak-anak mereka tidak bisa bermimpi lebih dari itu. Di sisi lain, bagaimana dengan keluarga Desra dan Gargit? Di antara garis agunan, keluarga sekuat mereka hanya bisa dihitung dengan jari satu tangan. Kedua keluarga mereka mampu melakukan segala macam persiapan untuk mendukung tumbuh kembang anak mereka. Mereka mungkin sudah mulai membeli batu mana bertahun-tahun yang lalu. Kristal mana dapat ditemukan di tubuh monster berlevel lebih tinggi dan biji padat mana, seperti mitril. Agregasi mana ini disebut batu mana. Saat pertama kali memulai mana, bantuan batu mana ini tidak bisa diabaikan. Rumah tangga Gerhardt mungkin tidak punya cukup uang untuk membeli batu mana. Karena kegunaannya yang tinggi dan sulitnya mendapatkannya, harga batu mana sangat mahal. Selain itu, bagi para inisiat untuk mendapatkan manfaat maksimal dari batu mana, mereka membutuhkan seseorang dengan kemampuan luar biasa untuk membimbing mereka. Edward, Qian, dan Ciel masing-masing telah dibimbing secara pribadi oleh Gillette ketika mereka pertama kali memprakarsai mana mereka. Itulah mengapa dia tidak merasa menyesal. Bocah itu telah membuktikan keunggulannya, tetapi tanah rumah tangga pedesaan Gerhardt terlalu buruk untuk memungkinkan bakat Eugene berkembang. Namun, Gillette sama sekali tidak bisa membiarkan kata-kata seperti itu keluar dari bibirnya. Bahkan jika itu dikatakan karena kekhawatiran dan kekhawatiran yang jujur, Gillette tidak ingin kata-katanya yang ceroboh menyebabkan seorang putra berbalik melawan ayahnya dan keluarga tempat dia dilahirkan. Alih-alih Eugene, ini adalah sesuatu yang perlu dia diskusikan dengan Gerhardt. Namun, bahkan jika Eugene tidak mendengarnya secara langsung, dia bisa menebak apa yang dipikirkan Gillette. Tidak sulit untuk mengetahuinya, mengingat betapa banyak belas kasihan yang terlihat di mata Gillette. Itu tidak bisa dihindari. Memang benar bahwa keluarga kami miskin. Setelah ini, keduanya terus berbicara tentang berbagai hal. Sebagai tamu kehormatan perjamuan, Eugene ditanya apakah dia membutuhkan sesuatu atau menginginkan hidangan tertentu yang disajikan di perjamuan. Waktu mengalir dengan cepat saat mereka menyentuh berbagai topik. Akhirnya, ketika pandangan sekilas keluar jendela menunjukkan bahwa di luar telah benar-benar gelap, Gillette berdiri. Sepertinya aku membuatmu terlalu lama berdiri, Gillette meminta maaf. Tidak, itu menyenangkan bagiku juga, Eugene menyangkal kesalahan apapun. Aku akan memanggil seseorang untuk mengantarmu segera, jadi tolong tunggu sebentar lagi. Tidak apa-apa, Anda tidak perlu melakukan itu. Ini tidak seperti lampiran yang jauh dari sini. Saya sepenuhnya mampu berjalan kembali dalam kegelapan, Eugene meyakinkan Gillette. Setelah menolak tawaran Gillette sekali lagi, Eugene meninggalkan kantor patriark. Saat dia berjalan menyusuri koridor menuju tangga, dia merasakan seseorang diam-diam berbaring menunggunya di sisi lain lorong. Itu Ancila. Dia mencoba untuk menganggap ini sebagai pertemuan yang tidak disengaja, tetapi Eugene sama sekali tidak terkejut. Dia bisa melihat Ancila saat dia masih bersembunyi dari pandangan, berkat aroma parfumnya. Konten iklan. Saat dia berbelok di tikungan, Ancila mengibaskan bulu matanya karena terkejut.
Ya ampun, Ancila tersentak kaget, tidak menyadari bahwa tipu muslihatnya telah terbukti. Itu Eugene, bukan? Iya, selamat malam, Nyonya. Sambil dengan sengaja memasang ekspresi terkejut, Eugene menundukkan kepalanya untuk memberi salam. Nama saya Eugene Leonhardt, dan saya berasal dari Gidol. Tentu saja, aku tahu namamu, kata Ancila dengan senyum palsu. Ancila membenci Eugene. Itu bukan hanya karena dia telah memberikan kekalahan memalukan pada putra kesayangannya, tetapi bocah nakal ini juga telah memberi keluarga utama kekalahan pertamanya dalam upacara kelanjutan garis darah. Dan bahkan tidak ada satu alasan pun mengapa Ancila benar-benar menyukai Eugene. Yang mengatakan, dia tidak bisa memperlakukannya dengan permusuhan. Tidak peduli apa yang telah terjadi, dia pasti anak yang berbakat. Karena dia sudah bisa mencapai ketinggian seperti itu pada usianya, selama dia tidak tiba-tiba mati di suatu tempat di sepanjang jalan, dia akan terus tumbuh dan bahkan mungkin bisa membesarkan keluarga sederhananya dari ketidakjelasan dalam waktu 10 tahun. Tidak perlu membuat musuh keluar darinya terlebih dahulu. Itulah mengapa dia membiarkan Ciel tetap di sisi Eugene. Berbeda dengan suaminya, Ancila berpikir bahwa ide untuk menjerat Eugene dan Ciel ke dalam perjodohan sebenarnya merupakan rencana yang cukup menjanjikan untuk masa depan. Saya mendengar bahwa Anda dan Patriark sedang melakukan percakapan pribadi, tetapi sepertinya Anda berdua mengobrol cukup lama. Saya tidak tahu bahwa Anda masih di sini, Ancila terus berbicara kepada Eugene dengan senyum pura-pura. Eugene merasakan tekanan aneh yang memancar dari balik senyum ramahnya dan nada suaranya yang terlalu manis. Jadi, untuk saat ini, Eugene memutuskan untuk menguji niatnya dengan sebuah pertanyaan, apakah ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Gillette telah menanggapi dengan cukup baik perilakunya yang berani, tetapi ini tidak terjadi pada Ancila. Arogansinya sudah meroket. Meskipun dia bisa mengerti mengapa, pasti sudah cukup mengasyikkan bagi udik desa seperti itu untuk mengunjungi perkebunan utama. Selain itu, dia bahkan berhasil mengalahkan seorang anak dari keluarga utama dalam duel di hari pertamanya dan kemudian memenangkan upacara kelanjutan garis darah. Dia diam-diam ingin menghancurkan hidungnya yang angkuh, tetapi Ancila dengan kuat menahan keinginan itu. Bagaimanapun, anak ini mungkin akan menjadi menantuku suatu hari nanti. Sambil dalam hati mengulangi ini pada dirinya sendiri, Ancila berkata, saya ingin tahu tentang apa yang mungkin Anda diskusikan dengan Patriark. Karena itu adalah percakapan pribadi antara Patriark dan aku khawatir aku tidak berani memberitahumu. Eugene menolak pertanyaan halusnya. Oh, benar, tentu saja, itu masalahnya. Saya tidak bermaksud untuk menempatkan Anda di tempat, jadi tolong jangan merasa tertekan. Selain itu, sebenarnya ada beberapa hal lain yang ingin aku bicarakan denganmu. Ancila terdiam, tampak menyesal. Eugene hanya memiringkan kepalanya dalam diam sebagai pertanyaan. Ancila mempertahankan senyum ramahnya saat dia menambahkan, yah, bukankah Cian sangat kasar padamu beberapa hari yang lalu? Jika dalam keadaan biasa, sebagai Ibu Cian, saya seharusnya sudah meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Tetapi karena upacara kelanjutan garis darah ada di depan kami, keadaan menjadi tidak terkendali, dan permintaan maaf saya tertunda. Seperti neraka, dia akan melakukannya. Jika dia benar-benar ingin meminta maaf kepada Eugene, maka Ancila bisa saja pergi mencarinya hari itu juga. Tetapi alih-alih menunjukkan itu, Eugene hanya berkata, tidak perlu untuk itu. Saat itu, saya sudah menyelesaikan masalah apapun yang saya miliki dengan Cian. Astaga, untuk anak seusiamu, kamu benar-benar dewasa dan berwawasan luas, pipi Ancila berkedut sambil memaksakan diri untuk tetap tersenyum. Jika itu adalah perasaan Anda atas insiden itu, maka itu beruntung bagi kami. Adapun Cian, yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada Anda, saya telah memberinya peringatan keras, jadi saya harap Anda berdua akan rukun satu sama lain mulai sekarang. Tentu saja, saya akan mencoba yang terbaik. Lagi pula, kita memiliki nama yang sama, jadi pada akhirnya, bukankah kita semua bagian dari keluarga yang sama? Eugene menjawab sambil tersenyum. Di sisi lain, wajah Ancila berubah menjadi ekspresi kompleks. Dia mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari keluarga yang sama. Meskipun dia tidak salah, untuk beberapa alasan, ketika kata keluarga jatuh dari bibir anak laki-laki yang menjengkelkan itu, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Apakah kamu keberatan jika aku pergi sekarang? Eugene bertanya. Ya, tidak apa-apa, Ancila mengizinkan. Ancila tidak ingin berpegangan pada Eugene lebih lama lagi. Dia harus berhati-hati dalam menarik perhatian suaminya, dan dia juga harus waspada terhadap istri kepala, Tanis. Tidak baik baginya untuk terus berbicara dengan Eugene di lorong seperti ini. Hati-hati dalam perjalanan kembali, kata Ancila dengan sedikit senyum sambil menepuk bahu Eugene. Sungguh bocah yang menjengkelkan, pikirnya pada dirinya sendiri. Meskipun Ancila telah merencanakan pertemuan ini, tetap saja dia merasa bahwa dia telah memulai pembicaraan dengan cara yang salah. Namun, dia hanya harus lebih berhati-hati mulai sekarang setiap kali dia berbicara dengan Eugene. Ya, saya harap Anda memiliki malam yang baik. Eugene juga mengucapkan selamat tinggal, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia tidak tahu pasti kepribadian seperti apa yang Ancila sembunyikan di balik senyuman itu. Namun, melihat pelecehan yang dia izinkan untuknya pada hari pertama itu, dia jelas memiliki sifat yang cukup kejam. Karena itu, dia tidak ingin terlibat secara sia-sia dengannya.